Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 4 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market Euro USD. Secara keseluruhan tren masih dalam posisi naik ya untuk Euro USD, dan pembentukan candle di hari Senin kemarin membentuk impulsif bullish yang memiliki ekor panjang dan body panjang, artinya memiliki buyer momentum yang sangat kuat. Dan kecenderungannya hari ini akan terlihat ya, pastinya meneruskan daripada kenaikan daripada hari Senin kemarin. Dan kalau kita perhatikan, kenaikan ini juga didukung daripada indeks dolar terjadi pelemahan ya pasca rilis ISM Manufacturing PMI yang menunjukkan angka penurunan dan diikuti indeks dolar terjadi pelemahan. Kemudian Euro USD terjadi kenaikan membentuk candle bullish yang memiliki ekor panjang dan saat ini menguji kuat wilayah high weekly di 1.09262. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat di time frame 4 jam. Ini potensi yang kita gambarkan di hari kemarin ya. Ternyata penurunan ini tidak sampai dengan area yang sudah kita targetkan ya, yaitu berkisaran antara area golden level ataupun order block yang ada di time frame 1 jam. Tapi momentum ini menurut saya selama pergerakan saat ini ya tidak break di atas daripada high weekly ya yang di 1.09262 ya tentunya, yang menjadikan high weekly di minggu kemarin. Posisinya masih sama, artinya saya masih memiliki target yaitu di bawah area golden level atau minimal di area golden level, karena posisi ini masih dalam pergerakan yang ya tentunya menurut saya sih masih konsolidasi ya. Kalau kita perhatikan dari posisi turun dan naiknya ini juga sama gitu, tidak ada perubahan yang menunjukkan pembentukan higher high baru. Oke, ini dari time frame 4 jam ya, dan posisi sesi Asia dan mendekati sesi Eropa ini juga masih bergerak konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam. Menurut saya skenarionya masih sama, tidak ada perubahan. Adapun nanti kalau ini terjadi breakout di atas daripada high weekly, dan saya akan menggunakan Fibonacci expansion ya. Saya akan menggunakan Fibonacci expansion untuk mengukur target minimal ke atasnya berapa. Coba kita ukur dulu dari titik A ke titik B ya, kemudian dari titik terendahnya di sini kita ukur dulu posisinya. Oke, saya mendapatkan target minimal di 1.10.002 ya di area tersebut. Nah, kita lihat juga di sisi kiri. Di sini ada area supply. Tentunya di area supply ini juga ada order block ya. Ini ada order block, kita tandain dulu posisinya. Ini order blocknya, kita tandain dulu. Bentar. Oke, adakah nanti sampai wilayah ini terjadi? Ya, ternyata betul ya. Posisinya terlihat kuat menuju 1.10.002 ya. Targetnya sampai sini menurut saya. Jadi ini menjadikan momentum target untuk zona sell-nya. Ya, ini area order block time frame 1 jam dan saya akan tandain juga ini adalah zona sell sampai target ini. Artinya kalau nanti posisi harga sampai di wilayah area kurang lebih ya 1.09832 sampai dengan 1.10.002 bisa dijadikan acuan ya, apakah akan ada momentum untuk counter trend di wilayah tersebut. Nah, seperti ini ya kondisinya. Kalau yang bawah ini masih sama, saya masih memiliki target minimal dia menguji lagi wilayah area order block yang ada di time frame 1 jam. Masih sama skenarionya ya, saya akan tunggu di wilayah tersebut. Tapi tentunya kalau nanti ternyata breakout di atas daripada high weekly, impulsif bullish gitu contohnya ya, maka akan menuju di area order block yang di time frame 1 jam ini atau mendekati 1.10.002. Targetnya sampai area sana. Oke ya. Jadi ini updatean terbaru untuk Euro USD. Semoga bermanfaat dan sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily.
Oke, GBP USD hal yang sama, dimana candle bearish hari Jumat ya dimakan oleh candle warna hijau dan tren masih dalam posisi pembentukan adalah tren naik ya, ada tren naik masih sama. Dan ini ada impulsif bullish terjadi, dan biasanya kalau ada bullish engulfing tentunya ada koreksi lah minimal 50% dan melanjutkan kenaikannya. Dan ini juga posisinya akan menguji key resisten ya yang paling terdekat, meskipun ada high weekly di sini ada 1.24478 area key resisten di situ menjadikan target untuk kenaikan berikutnya. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam. Nah, ini kita lihat secara detail ya untuk time frame 4 jam. Menarik ya kalau kita perhatikan, ternyata di hari kemarin area zona buy terjadi break ya, meskipun arah targetnya sebenarnya sesuai. Anda bisa lihat ya, ini arahnya sesuai, memang tujuannya naik. Tapi kalau dilihat time frame 4 jam, Anda bisa perhatikan di sini posisinya berhasil break di bawah area zona buy kita gitu loh, atau area demand yang ada di sini. Dan posisi ini kalau kita perhatikan ya, area demand ini tentunya terjadi penolakan kuat ya, dan membentuk bullish engulfing. Dan posisinya maksudnya itu kalau kita perhatikan ya, zona buy ini memang tidak memberikan konfirmasi yang cukup kuat untuk terjadi kenaikan, dan konfirmasinya itu mendekati area base. Ini loh, lebih tepatnya sih kalau kita fullkan sampai dengan ini kan ada rally base rally ya, dan dikonfirmasi betul-betul terjadi loh ya. Nah, ini kan ekornya sempat sentuh aja sih, nggak terlalu masuk terlalu dalam ya, dan kemudian konfirmasi jelas ada bullish engulfing tepat berada di area zona buy nih. Dan ini menunjukkan kenaikan, tapi volume candlenya ini semakin lama semakin mengecil. Artinya ini akan ada koreksi lagi ya. Cuman kita lihat nanti di time frame yang lebih kecil ya. Kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Kita tetap fokusnya adalah targetnya tetap buy ya. Ini kalau gambaran saya targetnya tetap buy. Oke. Dan ini coba saya geser lagi ya. Saya akan mencari sesuatu yang tentunya bisa jadikan injakan ya, injakan untuk target selanjutnya gitu maksudnya. Sebentar, ini saya pindah aja area base-nya ya, seperti ini yang sudah direspon. Oke, area golden level dan area extreme probability berada di posisi ini ya, dari kenaikan di hari kemarin. Oke, sekarang coba saya akan turunkan dulu di time frame 30 menit ya, untuk mencari informasi yang kuat. Oke, yang pertama hal yang perlu diperhatikan di sini ya, ini ada rally base rally sekali lagi ya. Kita coba untuk melihat potensi area ini apakah betul-betul bisa koreksi sampai dengan di bawah area golden level. Oke, area tersebut kita tandain dulu, dan ini menjadikan target untuk zona buy-nya ya, sampai area tersebut kita tandain. Oke, itu menjadi area zona buy ya di wilayah ini. Dan kalau bergerak naik terus maka akan menguji key resisten. Tapi sebelumnya coba kita lihat sisi kiri. Oke ya, sisi kiri pas di key resistennya sih ya. Oke, jadi gambaran saya gini. Ini time frame 30 menit ya. Yang pertama, ini kan membentuk sebuah area konsolidasi atau membentuk pergerakan area supply ya. Ini membentuk sebuah area supply. Apakah nantinya ini berhasil ngebreak di posisi ini? Kalau ini di break, minimal aja coba nanti uji area golden level ya. Kalau potensinya memang di sini kan impulsif semua ya, kecuali di area zona buy. Minimal nanti area golden level atau sampai dengan zona buy ya, seperti ini. Nanti cek di posisi tersebut. Kalau nanti ada bullish engulfing, bullish pin bar di posisi antara golden level sampai area zona buy rally base rally ini, maka berpotensi akan melanjutkan kenaikannya dan akan menunjukkan posisi positif dan naik menuju wilayah area minimal high weekly. Ini akan ke area sana ya. Itu dulu. Atau yang kedua, dia hanya bergerak konsolidasi ya di wilayah ini ya, dan kemudian dia akan melanjutkan kenaikan lagi, ngebreak dan menguji area key resistennya. Ini gambarannya. Ya, jadi masih membentuk area konsolidasinya adalah area ini
Nah, ini adalah area konsolidasi. Sebentar, saya gambarkan dulu. Ini adalah area konsolidasinya. Bergerak area ini ya. Ini tinggal lihat aja mana dulu nanti yang akan di breakout. Nah, ini adalah area konsolidasi dari pergerakan GBP USD. Oke, wilayah tersebut. Jadi pantau dari area tersebut ya. Kalau nantinya dia break dulu di area high weekly, maka kecenderungannya akan terjadi penguatan lagi di atas daripada 1.24478. Tapi kalau nanti break di bawah area 1.23788, maka teman-teman bisa standby antara area golden level sampai area rally base rally ini ya, di area zona buy. Oke. Jadi ini ya perkembangan untuk GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di USD Jepang Yen. Kita lihat lagi di time frame daily. USD Jepang Yen sebelumnya candle bearish sangat kuat ya, menekan ke bawah, dan di posisinya hari Senin ya, ini tentunya ada impulsif bearish yang sangat kuat karena adanya indeks dolar terjadi pelemahan, maka Jepang Yen juga terjadi penurunan. Tapi di sesi Asia hari ini ya terjadi penguatan kembali, sudah bergerak kurang lebih 50% daripada impulsif bearish ini. Apakah ini nanti betul-betul kuat? Karena secara keseluruhan menurut saya, gambaran saya, posisinya masih dalam tren intraday-nya ya, atau tren pendeknya itu terjadi kenaikan. Ya, dorongannya bullish karena di sini juga ada bullish engulfing, bullish pin bar yang menunjukkan terjadinya kenaikan. Oke, sekarang kita coba lihat untuk peluang hari ini ya, khususnya di time frame 4 jam. Kita lihat dulu, kita cek dulu posisinya sebentar. Oke, kemarin gambaran kita minimal targetnya sampai di area rally base rally ini ya. Ini adalah target kita kemarin. Tapi ternyata harga turun hanya sebatas menyentuh posisi low terakhir ya, atau swing low terakhir di sini, dan dia bergerak naik kembali gitu. Nah, ini biasanya kalau posisi USD Jepang Yen ini kalau membentuk sebuah swing seperti ini ya, itu jarang dia bergerak turun lagi gitu. Yang ada dia akan bergerak naik dan ngebreak area key resistennya yang ada di sini nih, di 133.756 gitu. Kalau itu terjadi ya, maka kuat posisinya akan menuju wilayah ini. Ini ada supply, ada area order block, maka ini menjadikan pemantauan berikutnya ya, untuk dijadikan target zona sell. Karena menurut saya posisi ini sangat besar potensinya, karena dimana di sini ada bearish engulfing yang memiliki imbalance yang cukup besar. Ini peluangnya sangat besar sih menurut saya. Jadi area tersebut yang teman-teman bisa dijadikan acuan untuk zona sell atau target sell ketika ada konfirmasi ya, tentunya di sini. Baik itu ada bearish engulfing, ada bearish pin bar, ya tentunya itu bisa dijadikan acuan untuk sell di wilayah tersebut di kisaran antara 134.480 sampai dengan 135.112. Oke ya, jadi itu dulu yang perlu diperhatikan, dan tentunya hal yang sama saya masih menunggu. Kalau untuk buy, saya nggak mau mengejar posisi yang seperti ini ya. Saya tetap akan menunggu di area rally base rally atau zona buy-nya. Ini kan ada di time frame yang lebih kecil ya, atau 30 menit. Tentunya seperti ini. Adapun nanti kalau ternyata dia bergerak naik lebih tinggi lagi seperti ini ya, dan break di atas key resisten, maka area zona sell ini yang menjadikan pemantauan ya untuk saya melakukan counter trend. Itu sih gambarannya ya untuk melakukan counter trend. Dan Anda bisa lihat ternyata pergerakan sebelumnya ini dari penurunan ya, dan terjadi kenaikan ini ada inverted hand and shoulder ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan ya, Anda bisa lihat. Dan kalau kita ukur, memang ini kalau kita ukur seperti ini ya, ini kan neckline-nya itu gini loh, belok miring ya, neckline-nya miring. Jadi kalau kita ukur target untuk tertingginya ya, target tertingginya kita ukur minimal sampai area sini ya, seperti ini ya, dan kita copy. Nah, ini targetnya udah sampai gitu loh ya, di kisaran antara 133.038 itu udah dapat. Makanya kenapa area tersebut terjadi pergerakan konsolidasi atau sideways area ini. Ini kan sideways sampai dengan posisi ini
Nah, ini adalah area sideways-nya. Tidak ada perubahan atau melebihi daripada wilayah tersebut. Saya tandain lebih jelas ya, supaya nah seperti ini ya. Oke, itu adalah area konsolidasinya. Jadi selama pergerakan itu masih dalam area tersebut, belum ada perubahan. Kalau kita ukur target naiknya juga bisa ya, caranya seperti ini kan, neckline. Ini kan impulsif ya, impulsif dari swing terakhir. Kita copy aja seperti ini sampai dengan level tertingginya. Kalau memang swing low ini terakhir, maka kita bisa copy. Nah, kita memiliki target di atas daripada resisten. Kenaikannya bisa sampai sana gitu loh ya. Selama swing low-nya itu tidak terjadi low baru ya. Kalau terjadi low baru tinggal dipindahin aja lebih rendah gitu. Minimal kalau dengan posisi yang seperti ini kita punya target sampai area ini. Nah, ini targetnya kalau terjadi kenaikan. Berlanjut, kita memiliki target untuk USD Jepang Yen sampai dengan 135.516. Ya, selama swingnya yang low terakhir ini tidak di breakout lagi. Kalau di breakout ya maka menuju area ini. Ini nanti diukur lagi aja dari sini sampai low terakhir. Itulah target ke atasnya. Untuk saat ini sementara wilayah ini targetnya berarti ada di atas daripada zona sell. Makanya saya katakan area supply yang ada di sini, apakah ini betul-betul nanti ada konfirmasi untuk counter trend ya. Kalau belum ada ya jangan entry. Makanya tunggu konfirmasi yang jelas. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Yen ya. Semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.